Salam Rahayu para pendengar setia. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas cerita singkat tentang Sengkuni. Bagi yang sudah tahu bisa di skip, dan bagi yang belum tahu mari kita bahas. Sengkuni atau nama lainnya Arya Soman, putra dari Prabu Suwela atau Dewi Kesru, dan mempunyai saudari perempuan bernama Dewi Gendari. Singkat cerita, sebelum Sengkuni lahir, ibunda Sengkuni, Dewi Kesru, diculik Gandarwa. Kemudian ayah Sengkuni minta tolong kepada Prabu Abiyasa, raja dari kerajaan Astinapura. Dan pada akhirnya Gandarwa telah dibunuh oleh Prabu Abiyasa. Sedangkan Gandarwa pun tidak terima telah dikalahkan oleh Prabu Abiyasa. Dan akhirnya Gandarwa menitis pada janin Dewi Kesru. Dan lahirlah Arya Soman alias Sengkuni, atau bisa disebut titisan Gandarwa. Dan ayah Sengkuni pun tidak mengakui Sengkuni sebagai anaknya sendiri. Dari kecil pun sudah menanggung kebencian dari ayahnya. Tetapi Sengkuni sangat sayang terhadap keluarganya, terutama kakaknya Dewi Gendari. Singkat cerita, suatu hari diadakan suatu sayembara dari kerajaan Mandura dengan memperebutkan Dewi Kunti. Sengkuni pun ikut serta sayembara tersebut dengan ditemani kakak perempuannya. Tetapi Sengkuni kalah waktu melawan Prabu Pandu. Prabu Pandu yang belum tahu adalah seorang putra Dewi Ambalika, janda dari Raja Astinapura, alias putra raja. Sengkuni pun kalah, dan kakak Sengkuni, Dewi Gendari, diboyong oleh Prabu Pandu dan berharap kakaknya dinikahi Prabu Pandu. Harapan Sengkuni kala itu. Tetapi sesampai di kediaman keluarga Prabu Pandu menikahi Dewi Kunti. Dan Dewi Gendari, kakak dari Sengkuni, dinikahi oleh kakak dari Prabu Pandu, yaitu Prabu Destratrastro, yang buta matanya. Walaupun buta, Prabu Pandu tetap respek dan hormat terhadap kakaknya. Pada akhirnya Dewi Gendari pun sakit hati karena dia lebih memilih Dewi Kunti untuk dinikahi. Dan Sengkuni pun juga kecewa. Masa iya putri raja dinikahi sama orang yang kurang sempurna secara fisik. Karena sakit hati yang sangat, Dewi Gendari berniat membalas dendam terhadap Prabu Pandu, Dewi Kunti beserta keturunannya. Singkat cerita, Sengkuni diangkat jadi patih Astinapura dan dipercaya momong anak-anaknya Prabu Destrarastro yang disebut dengan Kurawa. Sedangkan anak-anak dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti yang dikenal dengan Pandawa. Di situ permainan Sengkuni mengadu domba antara Pandawa dan Kurawa. Setelah Prabu Pandu meninggal, kerajaan Astinapura harusnya menjadi milik pihak Pandawa. Karena kelicikan dan kelihayan Sengkuni bisa diambil oleh pihak Kurawa.
Dan Sengkuni pun hanya menginginkan pusaka Prabu Pandu, yaitu minyak tala atau minyak kehidupan, yang nantinya dioles ke seluruh tubuh, bisa kebal senjata, pusaka, dan aji-ajian. Pernah suatu kejadian, anak dari Sengkuni disuruh cerai sama Pandita Durna. Yang belum tahu, Pandita Durna adalah putra Resi Bharatmadya dari Hargajambangan, seorang guru dari Pandawa dan Kurawa yang berlaku adil. Tapi Sengkuni malah menolak dan melawan balik. Akhirnya tidak jadi cerai. Walaupun Sengkuni kebal apapun, tetapi tetap ada kelemahan, yaitu bagian dubur, karena bagian dubur tidak diolesi minyak tala, yang akhirnya dilawan dengan pusaka Werkudara dalam perang Bharatayuddha dan akhirnya mati. Adapun Sengkuni versi lain, yaitu versi Cak Non, yang mungkin bisa didengarkan berikut ini. Ini kan cuman provokator, Mas. Lici yuwaswisu visuduri haulihim gitu ya. Hanya ngipas-ngipasin hati, memprovokasi kan gitu dok. Itu kejahatannya tidak sampai ke terorisme, tidak sampai ke pengeboman, bunuh orang massal kan nggak sampai ke pembunuhan massal. Sengkuni itu hanya seorang provokator, hanya seorang yang abal-abal aja. Itu dahsyat. Menurut saya sangat tinggi kepribadiannya Sengkuni itu karena melihat sejarahnya Sengkuni. Sengkuni itu singkat kata, karena suatu hal seluruh keluarganya, bapak, ibunya, dan saudaranya 100 orang dipenjara oleh Prabu Destoroto yang mengawini kakaknya Sengkuni, ya. Dan setiap orang yang dipenjara dari 102 orang itu hanya dikasih sebutir nasi untuk makan sehari. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Sebutir nasi untuk makan satu orang juga tidak kenyang, tidak akan bisa bertahan hidup. Maka singkat kata mereka berdiskusi, bapaknya ambil keputusan dan disetujui bahwa di antara 101 orang ini, 102 seharusnya, tapi yang satu kan jadi permaisurinya raja yang menghukum itu, yang wajahnya ditutup sepanjang hidupnya untuk protes kepada nasibnya dan seterusnya. Diambil keputusan bahwa harus ada yang hidup di antara 101 orang ini. Maka yang 100 orang merelakan untuk dimakan oleh yang satu. Jadi Sengkuni itu bertahun-tahun kerjanya adalah makan saudaranya. Pokoknya sekian tahun dia di penjara, dia makan adik-adiknya sebanyak 98 orang dan bapak ibunya sebanyak 2 orang. Jadi dia menjadi jahat karena dia pernah dipaksa makan untuk regenerasi ini. Ya, untuk regenerasi, untuk kehormatan keluarga, harus hidup. Maka cara satu-satunya untuk hidup adalah makan 98 adiknya, seperti Sumanto itu, tapi satu persatu. Poinnya, fakta dari Sengkuni adalah Sengkuni sangat sayang keluarga, terutama kakaknya. Apapun yang terjadi, dia akan membela keluarganya. Sengkuni seorang ahli strategi perang, bukan orang yang gila harta, bukan koruptor, lihai dalam memanipulasi orang. Melihat cerita di atas, diambil hikmah positifnya aja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada kesalahan, bisa ditulis di kolom komentar juga. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan salam rahayu.